Malam ini adu perspektif Ganjar Erik bertambah jelas. Anies mulai digoyang. Denah kompetisi calon pilpres terus menjadi kencang. Terkini, Litbang Kompas menghasilkan hasil survei elektabilitas terkini buat calon kepala negara pemilu 2024. Dari ketiga calon capres yang terdapat, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah membalas Pranowo serta Ketum Gerindra Prabowo Subianto terus menjadi naik, sedangkan Anies Baswedan hadapi emendasi. Anies ialah satu dari tiga calon yang mempunyai karcis capres dari aliansi Partai Nasdem, PKS, serta Demokrat. Walaupun sudah menggenggam karcis, elektabilitas Anies sedang ada di dasar Prabowo serta membalas. Survei periodik ini diselenggarakan dalam tanggal 25 Januari hingga tanggal 4 Februari tahun 2023. Sebesar 202 responden diseleksi dengan cara random memakai cara pencuplikan analitis bersusun di 38 provinsi. Riset ini mempunyai tingkatan keyakinan 95% dengan batas of error plus 2,83. Hasil survei elektabilitas calon capres Litbang Kompas yang diluncurkan dalam Rabu, 22 atau 2023. Membalas Pranowo, 25,3%. Prabowo Subianto, 18,1%, Anies Baswedan, 13,1%, serta Ridwan Lengkap, 8,4%. Rendahnya elektabilitas Anies pada survei Litbang Kompas ditanggapi bebas pimpinan DPP Nasdem Effendi Hoiri ataupun Gus Coy. Baginya, elektabilitas Anies kecil sebab tidak terjebak instansi survei. Yang bahwa Pak Anies tidak terjebak oleh instansi survei, itu tidak apa-apa. Yang berarti mereka tiba ke TPS, tutur Gus Coy dikala dihubungi. Rabu, 22 atau 2. Sedangkan itu, Ketua Administrator Patokan Politik Indonesia Adi Prayitno memperhitungkan terdapat dua perihal yang jadi kunci serta wajib dicoba oleh Anies serta aliansi pergantian. Kunci awal merupakan partai-partai di aliansi pergantian wajib lekas beranjak menyuarakan Anies. PKS serta Demokrat wajib langsung mengajak Anies ekspedisi politik ke bermacam arah tanah air, memberitahukan pada dasar konstituen mereka kalau capres andalan mereka di 2024 merupakan Anies, bukan yang lain, tutur Adi Prayitno dikala dihubungi. Kamis 23 atau 2 atau 2023. Walaupun karcis Pilpres 2024 telah di tangan serta PKS sudah menyatakan Anies selaku Bacapres 2024, PKS mengatakan bahaya serta rayuan buat menghapuskan dukungannya. Walaupun sedemikian itu, Anies mengapresiasi kestabilan sokongan PKS kepada dirinya. Dikala PKS melampaui ekspedisi menyudahi, PKS lewatkan jalur peperangan yang tidak gampang, banyak rayuan, banyak titik berat, serta bisa jadi terdapat bahaya. Tutur Anies dikutip pada film 20 detik, Kamis 24 atau 2 atau 2023. Tidak hanya itu, hasil survei Litbang Kompas menulis elektabilitas membalas naik jadi 22% dalam survei Juni serta balik naik jadi 23,2% dalam Oktober. Terakhir, dalam Januari tahun 2023, membalas mempunyai elektabilitas 25,3%. Sedangkan itu, survei Indonesia Polling Stations IPS mengeluarkan imitasi capres serta cawapres di 2024. Julukan Erick Thohir masuk pada calon kokoh cawapres yang mendampingi capres membalas Pranowo. Gayung berterima. Ketum PAN Zulkifli Hasan, Zulhas pada rakor pemenangan pemilu 2024 menimbulkan artikel duet Ganjar Erik. Walaupun Golkar belum berbicara, PPP, partner pada Aliansi Indonesia Bersatu, KIP, menyongsong artikel itu selaku harapan. Jalan-jalan ke Simpang 5. Janganlah kurang ingat membeli lumpia. Jika Pak membalas serta Pak Erik telah bersama, insya Allah Indonesia imbuh berhasil, kata Zulhas di akhir pidatonya. Pekan 26 atau 2. Harapan yang diinformasikan oleh PAN boleh-boleh saja. Agaknya terdapat mungkin kecocokan dengan aliansi yang lain. Hubung pimpinan DPP PPP Ahmad Baidowi Senin 27 atau 2. Naik turun elektabilitas Bacapres jadi determinan partai pada aliansi. Kemudian gimana kodrat sokongan partai aliansi Anies memandang hasil survei elektabilitas? Akankah terdapat jaran gelap yang maju selaku capres pengganti?